Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Fatih Nur Muhammad dari kelas 10 PPLG 4 akan menyampaikan ayat dan hadis tentang kebaikan dan etos kerja. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairah illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan niat meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48, yaitu ayat ini segera menunjukkan agar seseorang bersegera melaksanakan ketaatan dan tidak menundanya, seperti melaksanakan sholat di awal waktu, dan agar seseorang tidak membatasi diri melakukan kewajiban saja, bahkan sepatutnya ia mengerjakan hal yang sunnah yang mampu dikerjakan agar amalan menjadi sempurna dan dapat membalap orang lain dalam mengerjakan kebajikan. Yang kedua ada surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasara yarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna illa alihil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 105 ini adalah
berisi tentang kita diwajibkan untuk bekerja, lalu semua pekerjaan yang telah kita kerjakan maka akan dikembalikan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga ada surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza faragta fansab wa iza rabbika farghab. Artinya, apabila engkau telah selesai dengan sesuatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Isi kandungan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan agar setelah selesai satu urusan janganlah mendiam diri, melainkan melakukan kegiatan lain dengan bersungguh-sungguh. Keberhasilan terletak pada keridhaan Allah. Untuk kita diharuskan memohon dan bersandar kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita dapat berharap. Untuk yang selanjutnya ada surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarru bal zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza kutiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa apabila sudah dikumandangkan azan, terutama pada hari Jumat, maka kita wajib meninggalkan urusan atau pekerjaan baik sebagai pedagang ataupun karyawan, dan segerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setelah menunaikan sholat, kita diperbolehkan untuk melanjutkan urusan atau usaha mencari rezeki yang halal sehingga tercapai kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya ada surah Al-Bayyinah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Surah Al-Bayyinah ayat 7. Isi kandungan ayat tersebut adalah seorang muslim yang beriman dan beramal soleh dengan cara bekerja dan beribadah, maka ia adalah makhluk yang memiliki harga diri sehingga terlepas dari hinaan orang lain seperti penghinaan jika ia meminta-minta. Selanjutnya ada hadis tentang kebaikan. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'madu syarruhu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya.
Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2263. Selanjutnya ada hadis tentang kebaikan lagi. Kullu ma'rufin shadaqah, artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tentang etos kerja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tama yuhib iza amila ahadukum amala ang ayyut kina, artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Selanjutnya ada hadis tentang etos kerja lagi. Man amsakallan min amali yadaihi amsa mafurallah mafurallah mafurallah, artinya barang siapa yang di waktu sore merasa capek lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Yang terakhir ada hadis tentang etos kerja. Maka sabar rajulu kasban yaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala tafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah, artinya tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya bekerja sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan karena presentasi telah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf juga Abi bila saya ada yang sedikit terbata-bata. Saya ucap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.